Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam acara konklusi Sekolah Sahabat Dewasa yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Bersama saya, Pendeta David Panjaitan. Sekarang kita berada di kuartal 2 tahun 2021 dengan judul pelajaran Sekolah Sahabat kita yaitu Janji. Judulnya adalah Perjanjian Kekal Allah, dan kita sudah tiba di pelajaran yang kelima di kuartal ini dengan judul Anak-anak Perjanjian Itu. Baik, kita masuk ke Sabat Petang, tapi sebelum kita tiba di sana, saya mau menyampaikan sedikit sudut pandang saya tentang pelajaran Sekolah Sabat yang kelima ini. Kalau kita ikuti 4 Sabat yang lalu, 4 pekan yang lalu, pelajaran Sekolah Sabat kita mengatakan, khususnya di pelajaran 3 dan 4, Alkitab mencatat Allah atau aku akan mengadakan. Itu mengindikasikan bahwa perjanjian itu diawali oleh Allah sendiri. Lalu yang berperan penuh di dalam perjanjian itu adalah Allah sendiri. Seperti pelajaran pada saat Allah berjanji kepada Nuh untuk menolong dia tidak dibinasakan. Nuh diminta untuk membangun Ka'bah. Pelajaran itu mengatakan peran utamanya adalah Allah. Dengan kata lain, kalau Allah melupakan janjinya itu, tentu Nuh akan binasa. Atau di sisi yang lain, apapun yang Nuh lakukan tidak akan menyelamatkan dia kalau memang Allah tidak setia di dalam perjanjiannya. Nah, sekarang di pelajaran 5 dan 6 ini kita akan melihat dari sisi manusianya. Dari sisi pihak yang mengadakan perjanjian dengan Allah atau pihak kedua, dan sebetulnya perjanjian itu menguntungkan kedua pihak, tapi dalam hal ini perjanjian itu sangat menguntungkan pihak yang kedua atau manusia. Itu sudut pandang saya tentang pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran yang kelima ini. Nah, di Sabat Petang seperti saya katakan tadi, ada sebuah cerita di mana seorang ayah sedang berlibur dengan anak perempuannya di pantai. Mereka berenang, tanpa mereka sadari mereka sudah jauh dari bibir pantai. Lalu ayahnya katakan kepada anak perempuannya, ayah akan pergi ke pantai, akan mencari pertolongan, kamu tetap di sini saja. Kalau kamu merasa lelah, boleh untuk membalikkan badannya, dengan kata lain punggungnya itu menghadap air. Lalu ayahnya katakan, kamu pasti akan selamat, ayah akan kembali untuk menolong kamu setelah ayah mendapatkan pertolongan. Dan cerita itu mengatakan beberapa jam, kalau tidak sekitar 4 jam, kemudian orang-orang itu bisa menyelamatkan anak perempuan daripada bapak tadi. Pada waktu ditanya oleh orang, kenapa kamu begitu tenang, begitu santai, dalam situasi yang cukup genting? Lalu anak perempuan dikatakan, aku percaya bahwa apa yang dikatakan oleh ayah saya itu benar dan terjadi. Dengan kata lain, anaknya begitu meyakini ayahnya 100%. Apa yang dikatakannya dilakukan, lalu apa yang dijanjikan oleh ayahnya, anak gadisnya percaya ayahnya akan apa? Akan genapi. Itulah di pelajaran Sabat Petang untuk mengawali pelajaran yang kelima, dan anak gadis itu kita sama-sama tahu namanya adalah Mary. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Minggu. Perisaimu. Di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama, ayat itu mengatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Di dalam ayat ini,
Allah memperkenalkan dirinya dengan istilah perisai. Kita sama-sama tahu bahwa perisai itu adalah salah satu alat perang dan itu wajib dibawa oleh tentara ke medan perang. Dengan tujuannya adalah untuk melindungi tubuh prajurit, melindungi prajurit dari senjata atau alat yang digunakan oleh musuhnya untuk melukai atau membunuh prajurit. Itu dengan kata lain bahwa perisai itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kenapa perlu ada perisai? Karena tubuh kita ini lemah, tidak bisa menahan senjata, apakah itu pedang, tombak, anak panah, atau apa saja yang digunakan oleh musuh untuk apa? Untuk melukai bahkan membunuh kita, merenggut nyawa kita seperti yang saya katakan di awal. Baik, saya akan bacakan di sini. Perkataan khusus yang menarik di sini adalah Tuhan berkata kepada Abraham bahwa akulah perisaimu. Penggunaan kata ganti orang di sini menunjukkan sifat pribadi dari hubungan itu. Allah akan berhubungan dengan dia secara pribadi dengan pribadi. Cara yang sama akan dilakukan bagi kita semua. Jadi pengertian yang lain dari perisai itu adalah kepribadian Allah itu sendiri. Ya, pribadinya, karakternya itu dia suka melindungi umat yang dia cintai, baik secara kelompok atau secara apa? Secara pribadi. Dengan kata lain, Allah ingin membangun hubungan yang erat, hubungan yang spesial antara Allah dengan manusia atau pihak yang kedua yang menerima perjanjian itu. Seperti di awal-awal pelajaran sekolah sahabat kita, Allah menginginkan bahwa hubungan itu bukan hanya ikatan legalitas saja atau secara hukum saja seperti yang saya katakan, eee, pernikahan, ada 2 hal utama yang mengikat dalam pernikahan itu emosional dengan apa, secara legal. Nah, Allah ingin pengalaman hubungan antara kita dengan Allah itu terikat secara emosional bukan secara legalitas saja. Oke, saya lanjutkan di sini. Penunjukan Allah sebagai perisai muncul pertama kali dalam kitab suci di sini. Dan hanya waktu itulah Allah menggunakannya untuk menyatakan kehendaknya. Meskipun penulis kitab suci yang lain menggunakan istilah tersebut ketika berbincang tentang Allah. Jadi kehendak Allah, keinginan Allah itu sama seperti perisai. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa Allah selalu ingin melindungi umat yang dikasihi. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa berdiri sendiri dari serangan-serangan musuh kita, yaitu siapa? Setan itu. Baik, saya akan kembali bacakan kutipan di sini dari Sons and Daughters of God halaman 77 dikatakan demikian. Kristus tidak memiliki minat yang biasa-biasa saja pada kita, melainkan minat yang lebih kuat daripada seorang ibu pada anaknya. Jadi istilah perisai itu menunjukkan kesungguh-sungguhan minat daripada Kristus untuk melindungi kita. Juru selamat kita telah membeli kita melalui penderitaan dan duka cita manusia. Dicela, dihina, dilecehkan, diejek, ditolak, dan mati. Dia sementara memperhatikan Anda, anak Tuhan yang gemetar. Dia akan membuat Anda merasa aman di bawah perlindungannya. Kalau dalam lagu yang lain apa? Di bawah kepak sayap. Nah, kira-kira seperti itulah dalam istilah yang lain. Tapi dalam konteks ini, Allah memperkenalkan karakternya, memperkenalkan dirinya dalam bentuk apa? Bentuk perisai. Kelemahan kita dalam sifat alami manusia tidak akan menghalangi akses kita kepada Bapa di sorga. Karena dia atau Kristus mati untuk menjadi pengantara bagi kita. Seperti saya katakan tadi pemirsa bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai perisai itu menunjukkan bahwa keseriusan dia, kesungguh-sungguhan dia untuk melindungi kita. Lalu keinginan Allah, ikatan emosional itu yang utama. Dan ikatan emosional itu akan dilengkapi dengan ikatan legalitas. Ditunjukkan melalui apa? Melalui perbuatan kita.
sehari-hari, dalam arti kehidupan kita selaras dengan hukum Allah, yang mana hukum Allah itu juga cerminan pancaran daripada karakter-karakter Allah. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Senin, yaitu janji Mesias bagian yang pertama. Baik, ya, saya melihat pelajaran kelima ini memfokuskan kepada Abraham, walaupun pekan depan nanti kita akan bicarakan lebih jauh lagi tentang Abraham dan juga keturunannya. Dikatakan demikian. Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 28 ayat 16. Lalu dalam Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Baik, sebelum saya bacakan kembali beberapa kutipan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, saya ingin mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang ini. Maksud saya bukan tidak sesuai dengan pelajaran Sekolah Sahabat, tapi dari angle yang berbeda dengan melihat objek yang sama. Memang Allah janjikan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi berkat. Tetapi masalahnya adalah Abraham sekarang sudah tidak ada. Jadi bagaimana caranya Abraham itu menjadi berkat bagi seluruh bangsa? Kita sama-sama tahu bahwa Yesus itu adalah keturunan daripada Abraham. Ya, kita sama tahu anak Abraham itu adalah Ishak. Lalu Ishak mempunyai 2 anak, yaitu Yakub dan Esau dan Yakub. Lalu Yakub ini adalah keturunan nenek moyang bangsa Israel, atau dikatakan Israel pemenang, ada 12. Lalu salah satu dari 12 anaknya itu bernama Jehuda, dan dari Jehuda itu ada keturunan Daud, lalu Salomo, terus ya. Akhirnya dilahirkan oleh siapa? Yesus. Nah, apa hubungannya Abraham dengan Yesus, dengan Abraham akan menjadi berkat? Janji itu disampaikan kepada Abraham dan kita nikmati sekarang. Seperti kita tahu, dosa itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Di buku Yesaya 59 ayat 2 katakan yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa kita. Nah, yang pertanyaan lainnya adalah, apa yang mempersatukan kita dengan Allah? Dalam buku Roma berkata, Yesus adalah yang mendamaikan kita dengan Allah. Dengan kata lain, janji Mesias itu atau penggenapan dari Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa itu digenapi pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan itu akan dilengkapi dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah pengertian daripada bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Baik, saya akan bacakan di sini kutipan untuk menguatkan apa yang saya katakan. Dalam satu pengertian, ini adalah satu janji munculnya bangsa Yahudi. Melalui mereka, Tuhan ingin mengajar seluruh bangsa di dunia mengenai Allah yang benar dan rencana keselamatannya. Tetapi, janji itu mencapai kegenapannya hanya di dalam Yesus Kristus. Saya sudah katakan tadi. Tetapi, janji itu saya lanjutkan. Yang datang dari benih Abraham, seseorang yang akan berada di salib membayar dosa-dosa seluruh bangsa di dunia. Jadi siapa saja yang siapa saja yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dalam bentuk baptisan, dosanya sudah diampuni. Tulisan Rasul Paulus mengatakan yang tadinya kamu adalah anak kegelapan, kamu beralih kepada anak terang. Yang tadinya kamu adalah budak, kamu menjadi anak-anak Allah. Dan itu dikatakan sebagai keturunan Abraham juga, karena janji berkat, janji akan menerima atau akan mewarisi tanah perjanjian itu diberikan kepada siapa? Abraham, dan keturunan-keturunannya akan menikmati itu. Oke, saya akan bacakan lagi di sini. Tidak diragukan, janji perjanjian dari penebus dunia adalah janji Allah yang terbesar dari semua.
Penebus itu sendiri menjadi sarana di mana kewajiban-kewajiban persetujuan perjanjian itu dipenuhi dan semua janjinya yang lain diwujudkan. Semua, baik Yahudi atau bukan Yahudi, yang masuk dalam persatuan dengan dia diperhitungkan sebagai keluarga Abraham yang sesungguhnya dan menjadi pewaris-pewaris perjanjian itu. Dengan kata lain, bahwa penggenapan daripada ayat Kejadian 28 ayat 14 itu adalah puncaknya pada waktu Yesus datang yang pertama kali, dan itu akan dilengkapi dengan kedatangannya yang kedua kali. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Selasa ini lanjutan dari pelajaran hari Senin, yaitu janji Mesias yang kedua. Baik, saya akan bacakan kutipan dari Thomas Brown. Untuk menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, kita harus berjalan ke suatu negeri yang sangat jauh, bahkan di luar diri kita sendiri. Ini luar biasa tulisan ini ya. Kalau mau menikmati hidup harus jalan-jalan. Saya pernah baca juga meme di media sosial, mumpung masih muda, jalan-jalan dong katanya. Udah tua, uang ada tapi nggak punya energi lagi untuk apa? Untuk jalan-jalan. Nah, yang menariknya adalah bahwa kutipan ini ditulis oleh Thomas 1600 tahunan. Ya, tahun 1600-an maksud saya. Artinya sudah lama sekali, abad 15, sekarang abad 21 atau menjelang abad 22 kita sekarang ini kan. Ya, milenium lah. Ini sudah sangat lama sekali tulisan itu. Lalu dikatakan Agustinus menuliskan tentang kondisi manusia. Ya, kehidupan kita ini. Jadi kalau kita baca di pelajaran filsafat ini sangat mengerikan. Kesusahan, sesusah-susahnya istilah sederhananya, itulah menjadi bagian kehidupan manusia. Nah, oleh karena sudah susah, supaya bisa menikmati, keluarlah dari kesusahan itu. Kira-kira seperti itulah pengertian dari apa? Pelajaran hari Selasa. Sama seperti orang-orang yang tinggal di perkotaan, waktu yang paling ditunggu-tunggu itu adalah weekend. Makanya ada tulisan, thanks God it's Friday. Artinya weekend. Wah, kita sudah mau melepaskan dari kelelahan kerja selama hari-hari bekerja kita. Begitu tiba weekend, wah, artinya pergi untuk apa? Untuk jalan-jalan. Oke, saya akan bacakan kutipan di sini dari Agustin tadi itu ya. Kutipan dari Agustin ini dapat diterapkan terhadap kota-kota modern sekarang ini, tetapi dia menulisnya lebih dari 1500 tahun yang lalu, sudah sangat lama itu. Hanya sedikit yang berubah tentang manusia, yaitu mengapa mereka ingin satu kelepasan. Beruntung, betapapun kerasnya situasi kita sekarang, masa depan itu cerah. Tapi hanya oleh karena apa yang Allah lakukan bagi kita melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pelayanan Imam Besar Yesus Kristus, kegenapan utama dan janji perjanjian yang dibuat kepada Abraham, bahwa melalui benihnya, semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi dengan kata lain, Agustin mengatakan bahwa kita hidup dalam dunia yang menderita sekarang ini. Tetapi nanti, ya sekali waktu, seperti apa yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham, bahwa melalui benih Abraham akan ada kelepasan. Dengan kata lain, kita tidak mengalami kesusahan seperti sekarang ini untuk selamanya. Dan kabar baik ini tentunya sudah disampaikan oleh Allah sejak dalam Kejadian pasal 3. Kalau saudara ingat, dan saudara boleh baca kembali Kejadian pasal 3, setelah Adam dan Hawa itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, sebelum mereka menyentuh buah al-hayat atau buah kehidupan itu, Allah mengusir mereka. Bukan hanya mengusir, Allah memerintahkan agar pohon itu dijaga.
oleh malaikat yang memegang pedang bernyala-nyala. Kenapa? Supaya Adam dan Hawa tidak menyentuh pohon yang buahnya adalah buah kehidupan itu. Artinya apa? Kalau Adam dan Hawa menyentuh pohon itu mengartikan bahwa mereka tidak akan pernah bertobat kembali. Mereka tidak akan pernah bisa diselamatkan kembali. Tetapi pada saat mereka dilarang untuk menyentuh itu mengartikan bahwa ada kesempatan kembali bagi mereka untuk bisa berubah dan diselamatkan. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Katakan demikian. Allah tidak hanya berjanji kepada Abraham bahwa melalui dia semua bangsa di bumi akan diberkati, tetapi berkata bahwa dia akan menjadikannya bangsa yang besar. Jadi di saat yang sama, Allah mengatakan bahwa bukan hanya melalui kamu bangsa di dunia akan diberkati, tetapi kamu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, kira-kira besar dalam hal apa? Apakah jumlah penduduknya? Atau ada hal yang lain sehingga bangsa itu dikatakan menjadi bangsa apa? Bangsa yang besar. Oke, saya akan bacakan di sini. Jadi, ketika Abraham belum ada keturunan, apalagi seorang anak laki-laki, Allah menjanjikan kedua. Jadi Abraham belum punya keturunan, tapi Allah katakan bangsa-bangsa di dunia akan diberkati dan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Lah, gimana? Anak saja belum ada. Tapi itulah janji Allah dan akhirnya ditepati dengan lahir anaknya yang bernama Ishak. Lalu apa maksud daripada menjadi bangsa yang besar itu? Mari kita bacakan. Terbukti dari kitab suci bahwa Allah bermaksud menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia kepadanya melalui kesaksian bangsa Israel. Melalui berkat-Nya kepada mereka, kebahagiaan, kesehatan, dan umat yang kudus, bangsa itu akan menunjukkan berkat yang menyertai penurutan kepada kehendak Pencipta. Seluruh penduduk dunia akan ditarik untuk menyembah Allah yang benar. Jadi, perhatian semua manusia akan tertuju kepada Israel, Allah mereka, dan Mesias Juru Selamat dunia yang nyata di tengah-tengah mereka. Jadi, Alkitab mencatat memang apa yang Allah katakan itu benar terjadi. Ya, seluruh mata dunia melihat kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Ingat pengalaman Raja Salomo, lalu ingat pengalaman Hizkia. Banyak orang atau banyak raja-raja di dunia datang untuk bertanya kepada Salomo. Ingat Ratu Sheba datang kepada Salomo. Lalu Hizkia, orang-orang dari Babel datang untuk melihat bagaimana kehebatan bangsa Israel. Tetapi sangat disayangkan Hizkia melakukan hal yang kurang tepat. Harusnya dia menunjukkan Allah yang menyembuhkan dia dari penyakit, tapi dia menunjukkan kekayaan yang ada di perbendaharaan kerajaannya. Sehingga Alkitab berkata atau firman Tuhan berkata, nanti apa perkakas-perkakas yang kamu punya ini akan dibawa ke Babel. Dan itu menjadi apa? Kenyataan. Poin saya adalah, memang Alkitab mengatakan bahwa bangsa itu menjadi bangsa yang besar karena seluruh dunia akan memperhatikan bangsa itu. Oke, saya akan bacakan kembali kutipan dari seri Membina dari seorang penulis yang bernama Ellen G. White, jilid 5 halaman 222. Dikatakan demikian. Anak-anak Israel harus menduduki segenap bidang yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Bangsa-bangsa yang menolak berbakti dan melayani Allah yang benar harus diusir. Tetapi adalah merupakan maksud Allah bahwa dengan pernyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia akan ditarik kepadanya. Undangan Injil harus disampaikan ke seluruh dunia melalui pengajaran dari hal upacara persembahan korban. Kristus harus ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa dan semua orang yang akan memandang kepadanya akan hidup. Sama seperti pengalaman Musa dan bangsa Israel pada waktu dipatuk ular di buku Bilangan. Apa yang dikatakan oleh
Allah kepada Musa, siapa saja yang memandang ular tembaga itu akan disembuhkan. Sama seperti buku Yohanes berkata, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian juga anak manusia akan apa? Akan ditinggikan. Dan itu sudah terjadi. Ya, Alkitab mencatat itu, dan itulah pembuktian bahwa mereka menjadi bangsa yang apa? Bangsa yang besar. Baik, kita masuk kepada hari Kamis. Membuat namamu masyhur. Untuk menjadi terkenal itu mudah. Lakukan saja hal-hal yang tidak benar, kita pasti terkenal. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman komunikasi, zaman media. Kalau saudara perhatikan, film-film pendek atau video-video pendek yang ada di YouTube, biasanya menampilkan hal-hal yang di luar pikiran kita, ya, di luar pikiran kita, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, baik itu secara positif ataupun secara apa, secara negatif, dan mereka terkenal, dan mereka apa, terkenal. Atau dari sisi lain, orang, maaf saya katakan ini, akan terkenal kalau contohnya dia menganiaya seseorang, menganiaya binatang, hewan, dibandingkan dia memberi makan, memberikan kebaikan kepada manusia, kepada binatang, kepada hewan, 10 atau 15 orang atau 15 ekor. Ya, hanya satu saja. Itu akan terkenal. Ini dilakukan yang baik dalam jumlah yang sekian, jarang orang mau apa? Memperhatikan. Nah, dalam pelajaran hari Kamis mengatakan namanya akan menjadi terkenal. Dengan cara bagaimanakah nama Israel itu akan masyhur atau terkenal? Di dalam Kejadian 12 ayat 2 berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini, membuat namamu masyhur? Baik, saya akan bacakan kutipan di sini. Meskipun rencana keselamatan bergantung pada pekerjaan Kristus untuk kita sebagai penerima kasih karunia Allah tetap terlibat. Kita memiliki peran untuk dilakukan. Pilihan bebas kita penting. Jadi, siapa kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, jauh dari pikiran tidak penting di luar lingkungan terdekat kita. Dalam satu pengertian, memiliki implikasi bahwa kita bergema ke seluruh alam semesta. Jadi maksudnya begini, sering orang beranggapan bahwa perjanjian itu hanya berlaku untuk satu pihak. Dengan kata lain begini, kalau Allah sudah menjanjikan keselamatan, maka kita akan, ya sudah, begitu, selamat untuk selama-lamanya. Sebetulnya tidak seperti itu. Maksudnya adalah Allah punya peran, kita pun punya peran. Sama seperti kembali kepada Nuh contohnya. Allah katakan, aku akan menyelamatkan engkau dari pemusnahan dunia ini. Itu peran Allah. Nah, peran Nuh apa? Nuh harus mengabarkan kabar itu kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya, tetangganya, dan sebagainya. Lalu Nuh harus membangun bahtera sesuai dengan yang Allah katakan. Itu perannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nuh, apa yang dilakukan oleh pihak kedua ini mempunyai implikasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seandainya Nuh melakukan yang tidak baik, itu pun akan berpengaruh. Seandainya dan Nuh kenyataannya melakukan yang baik, dan itu dan apa yang dilakukan peran Nuh itu berdampak kepada kita sekarang. Salah satu dampaknya adalah Tuhan memberikan janji pelangi seperti pelajaran kita beberapa waktu yang lalu. Sehingga kita jauh dari zamannya, pada waktu ada hujan deras, ada banjir di mana-mana, lalu keluar busur pelangi, kita ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan pelangi. Dengan kata lain, nama bangsa itu, nama kita akan menjadi masyhur
pada saat kita menjalankan peran kita. Ya, peran kita itu apa? Kita mengikuti apa yang seperti Allah lakukan. Allah perintahkan maksud saya. Contohnya adalah Nuh melakukan persis seperti Allah perintahkan. Lalu Musa juga berkali-kali Alkitab mencatat Musa melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan. Itulah maksud makna daripada nama kita akan menjadi masyhur, terkenal sampai kemana-mana. Oke, saya akan bacakan yang terakhir sebelum kita masuk kepada hari Jumat atau kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi, ketika Tuhan berkata kepada Abraham bahwa dia akan membuat namanya masyhur, dia tidak mengatakannya dengan cara yang seperti dunia bicarakan untuk seorang yang terkenal. Apa yang membuat nama seorang masyhur di mata Allah adalah karakter, iman, penurutan, kerendahan hati, dan kasih seseorang kepada orang lain. Sifat-sifat yang mungkin dihargai di dunia tidaklah selalu merupakan faktor-faktor yang dunia akan anggap dapat menjadi nama seorang yang besar. Itulah hal-hal yang bisa membuat kita menjadi termasyhur. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Jumat sekaligus kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan bacakan kutipan saja dari pelajaran hari Jumat dari buku Alfa dan Omega jilid pertama halaman 138 yang ditulis oleh penulis yang terkenal yaitu Ellen G. White. Apa yang telah dihadapkan kepada Abraham bukanlah satu ujian yang enteng, tetapi ia tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Ia tidak mengemukakan pertanyaan tentang negeri perjanjian itu. Tuhan telah berbicara dan hambanya harus mentaatinya. Baginya tempat yang paling berbahagia di atas bumi ini adalah tempat di mana Allah tentukan bagi dirinya. Jadi bagi Abraham bukan masalah tempatnya yang utama. Bagi Abraham adalah siapa yang akan menemani dia menuju tempat yang dijanjikan. Dan siapa yang akan menemani dia di tempat yang dijanjikan itu. Walaupun memang ya Abraham tidak tiba di tanah Kanaan, tapi itulah janji yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Abraham dan keturunannya. Sama seperti sebutan pernah berkata, perjalanan itu nikmat atau tidak ditentukan oleh siapa orang di samping kita. Bayangkan kalau kita orang muda pergi ke satu tempat, naik pesawat kah, kereta api kah, atau naik bus kah, di samping kita seorang wanita yang umurnya jauh dari kita, tentu tidak nyaman. Tapi kita akan sangat menikmati perjalanan itu kalau di samping kita ada lawan jenis paling tidak seumur dengan kita dan enak untuk diajak apa? Ajak cerita. Jadi kembali Abraham meyakini bukan tempatnya yang jadi tujuan utama, tapi siapa yang menemani dia menuju tempat itu. Dan dia berharap Allah juga akan tetap menemani dia pada saat tiba di tanah apa? Kanaan. Tuhan berkati kita. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah menyelesaikan pelajaran sekolah sahabat kami di hari pelajaran yang kelima. Kiranya apa yang telah kami bicarakan Tuhan menghangatkan hati kami, rohani kami, dan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.